Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan nama saya Profesor Kusuma dengan NIM 232011014. Pada kesempatan kali ini saya ingin membuat video praktek UAS eh, pengolahan citra digital Institut Asia Malang. Untuk tema pada malam hari ini saya akan deteksi peralatan perkakas. Kurang lebih seperti itu. Kita mulai. Oke, jadi untuk video kali ini saya akan menggunakan aplikasi dari website RoboFlow. Di sini digunakan untuk membuat dataset yang nanti digunakan oleh uh, coding saya untuk melatih dan mendeteksi, melatih dirinya dan sebagai modal untuk mendeteksi inputan dari user. Kurang lebih seperti itu. Jadi pertama kita harus siapkan yang namanya itu adalah dataset gitu. Nah, dataset sendiri bisa dari RoboFlow Universe atau bahkan upload sendiri begitu. Jadi di sini juga disediakan kalau mau upload dari handphone begitu teman-teman. Tapi karena saya ada datanya, saya upload aja dari sini sebagai contoh gitu. Nah di sini bisa sebagai gambar, juga bisa sebagai video begitu. Apabila sebagai video, nanti akan dipecah-pecah menjadi sebuah gambar-gambar gitu teman-teman. Saya coba cari dulu untuk datanya. WJD dataset. Oke, jadi di sini ada beberapa contohnya ya. Saya mau masukkan misal ini sebagai contoh, masih diproses. Nah, nanti kita dikasih pilihan kira-kira dari videonya ini kan totalnya 9 second ya. Nah, itu satu frame 1 second setiap 60 detik atau bagaimana begitu. Nah, kalau di sini eh, boleh saya pilih seperti ini aja. Nanti kurang lebih akan tergenerate 10 gambar gitu. Ada sekitar 10 gambar gitu. Nah, jika sudah tinggal save and continue begitu teman-teman. Oke, kita tunggu proses uploadnya. Nanti juga bisa ditambahkan data-data yang lain ya. Di sini kan contohnya cuma bank saja ya, tapi kita bisa tambahkan yang lain juga begitu. Nah, kita sekarang pergi ke annotate ya. Jadi kita perlu annotate datanya. Yang saya dimaksud annotate adalah klasifikasinya. Dia ini masuk apa begitu. Jadi kita klik annotate image, jadi kan ada 8 ya. Kita bisa annotate sana, labeling myself ini juga bisa. Kita klik annotated. Nah, ini bisa dicentang satu-satu ya, karena ini fotonya sama semua. Ini bisa kita centang semuanya aja biar cepat selesai. Terus di sini kita klik action, kita batch label dia termasuk apa, apakah termasuk tang atau bagaimana. Tapi kalau mau bikin kelas baru itu juga bisa begitu. Jadi saya pilih yang sudah aja di sini continue, assign label, kurang lebih seperti itu untuk proses uh, annotate-nya, dan sekarang sudah di annotate. Kita kembali lagi ke halaman di depan tadi. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, terus kita bisa add ini menjadi dataset gitu, teman-teman. Nah, tapi karena saya sudah punya datanya, tidak akan saya buat menjadi dataset ya. Nanti teman-teman bisa coba sendiri. Nah, next kita melakukan yang itu membuat version. Nah, setelah datasetnya sudah jadi, ini sudah siap digunakan untuk mentraining atau melatih nanti coding yang akan digunakan gitu. Kita klik new version. Nah, di sini kita pilih nama versinya terserah ya, mau diisi apa begitu. Terus di sini kita diberi semacam opsi begitu. Pertama itu di processing. Oh ya, untuk trainingnya saya menggunakan ini total datanya yang ada sekarang ya, kurang lebih seperti itu. Kita continue saja. Terus untuk processing, di sini processingnya kita bisa tambahkan processing step gitu. Nah, nah di sini nanti bakal ada fotonya begitu. Kita coba lagi processingnya. Misal mau di oke, adjust kontras, jadi ada opsi untuk mengadjust kontrasnya.
Nah, ini bisa ditambahkan. Terus ada lagi kita tambahkan upgrade. Mungkin itu aja dulu ya, kita next continue. Nah, di augmentation di sini saya menggunakan 90% rotate, jadi diputar 90% ya, gitu. Nah, jadi kalau musik mungkin gambarnya tadi berdiri, ini dipindah menjadi tidur. Nah, kurang lebih seperti itu. Terus ada hue, yaitu semacam mengubah warnanya ya, gitu. Nah, ini kita bisa atur-atur juga mau yang seperti apa. Kalau saya ambil tengah-tengah saja. Terus di sini ada saturation-nya juga, begitu. Di sini bisa kita ubah-ubah juga, itu tergantung kebutuhan. Ada juga blur. Nah, ini untuk ngeblur gambarnya, kurang lebih seperti itu. Dan masih ada augmentasi yang lain, misalnya di cropping, jadi lebih ngezoom ya, kayak gitu, itu juga bisa ditambahkan berapa persen gitu. Nah, tergantung datasetnya teman-teman gitu. Terus ada juga untuk brightness ya, kecerahan, bisa mau dicerahkan seberapa lama, seberapa gitu juga bisa. Nanti akan diterapkan ke semua datasetnya gitu. Nah, terakhir jika ini sudah, ini kita create gitu. Oke, kita tunggu prosesnya selesai dulu. Nah, ini sudah beres ya. Nah, dengan date splitnya trennya itu 88%, validnya 8%, tesnya 4%, kurang lebih begitu. Total ada 336 data begitu ya. Ini bisa lebih banyak atau bahkan kurang tergantung teman-teman tadi memilih augmentasinya kurang lebih seperti apa begitu. Kita coba download. Nah, untuk selanjutnya, untuk kita memindahkan pada kode kita harus download datasetnya. Begini. Nah, ada dua opsi, bisa zip atau show download code. Nah, agar lebih cepat, kita menggunakan show download code. Begitu. Oke, proses zipping. Nah, nanti teman-teman akan mendapatkan yang kurang lebih seperti ini. Nah, ini kita tinggal copy saja, terus kita masuk ke aplikasi Google Colab. Gitu. Pada Google Colab di sini, kode yang teman-teman copy tadi bisa langsung di paste di sini begitu. Jadi sini sudah tinggal di paste saja. Untuk APK-nya jangan khawatir, pasti akan tercopy begitu. Pertama-tama sebelumnya lakukan ini pip install minq ultralytic RoboFlow Gradio OpenGV Python gitu. Nanti akan memanggil kita juga harus menginstal pip install RoboFlow begitu, dan nanti di sini akan di print di folder location-nya yang ada di Google Colab sini. Nah, ini ketika dijalankan kurang lebih akan menjalankan komen di tadi dan sudah tersimpan di konten deteksi alat perakas. Nah, di sini teman-teman gitu. Oke. Nah, ini semuanya ya, train, tes sama validnya. Terus lanjut lagi di train model. Di sini kita coba training ya, modelnya, model YOLO-nya tadi. Kita panggil library dulu from ultralytic yang sudah kita install, kita import YOLO begitu. Kita pakai model YOLO yang versi ini begitu. Nah, datanya tadi karena disimpan di Google Colab juga, kita wajib panggil juga. Terus di sini saya menggunakan epoch 25, instansinya 224, base-nya 8 gitu. Ketika ini dieksekusi, nanti akan muncul login kurang lebih seperti ini begitu, dan ini proses tesnya begitu. Untuk tesnya durasinya bisa lama atau sangat lama tergantung dari internet teman-teman begitu. Nah, setelah proses testing selesai, nah proses trainingnya selesai, di sini saya akan coba tampilkan hasil trainingnya begitu. Jadi hasil trainingnya tadi itu menghasilkan sebuah file CSV gitu. Nah, di sini saya panggil file CSV-nya gitu ya. Di sini di content trans classify ada train lagi dan result.csv gitu. Nah, ini begitu. Nah, di sini dibaca. Terus setelah itu di sini kita print dalam bentuk diagramnya begitu.
plot untuk loss dan akurasinya. Ketika dieksekusi, hasilnya kurang lebih seperti ini. Ada ini yang loss dulu ya. Kalau dilihat di sini dia langsung turun, berarti sudah tidak ada loss ya, begitu dan seterusnya. Dan untuk training akurasinya langsung di atas semua, begitu. Nah, terakhir, ketika sudah kita validasi juga, data tesnya ternyata sudah aman, maka selanjutnya kita tinggal mengimplementasikannya dalam bentuk coding yang agar dipahami oleh user. Nah, di sini saya menggunakan Gradio, begitu. Jadi di sini untuk kodenya, pip install QGradio Ultralytic OpenEV Python, begitu. Nah, di sini import Gradionya, NumPy, dan Ultralytic import YOLO-nya. Nah, untuk model, di sini saya panggil model menggunakan fungsi YOLO untuk mengambil yang sudah terlatih tadi, terdapat di sini tadi run, classify, train, weight. Nah, di dalamnya ada yang namanya base.pt gitu. Nah, selanjutnya di sini saya definisikan sebuah fungsi predict unstils gitu. Di sini ada percabangan. Kalau ada apa namanya, ada gambar ini, tidak ada gambarnya, akan muncul pesan seperti ini. Nah, terus akan di upload modelnya, referensi gambarnya, dan probabilitas step kelasnya. Begitu. Jika tidak ada prediksi. Begitu. Nah, di sini saya akan mengambil 3 top prediksi tertinggi. Begitu. Nah, skor tertingginya berapa? Dan seterusnya. Begitu. Dan terakhir, untuk UI-nya, interface-nya kurang lebih seperti ini aja ya, standar aja. Ada untuk upload, ya. Begitu. Terus di sini ada informasi nanti 3 tertinggi, begitu, dan titelnya, begitu. Kita coba ketika dieksekusi nanti kurang lebih seperti ini. Sekarang kita coba untuk upload gambar ya, teman-teman. Itu saya sudah siapkan datasetnya. Jadi di sini kita masukkan gunting dulu ya. Nah, dan ini kita tunggu proses uploadnya. Nah, ini sudah terupload ya. Kalau kita lihatnya ini adalah sebuah gunting, tapi kita coba dulu sistem akan berdeteksi sebagai apa. Oh, ternyata gunting dan itu 100% begitu. Bahwa ini sangat akurat begitu ya. Kita coba yang lain. Nah, ini ada gambar tang ya, tapi saya motonya agak miring begitu. Kita tunggu dulu proses uploadnya. Oke. Ini foto real ya, jadi ini tang tapi dia itu agak miring begitu. Nah, kita coba submit, kita cek apakah hasilnya sesuai atau tidak. Nah, ini sudah keluar hasilnya ya, bahwa dia itu 100% tang begitu. Kita clear lagi, terakhir kita masukkan gambar yang sebenarnya itu dia itu masuk tang juga, tapi beda jenis gitu. Apakah sistem bakalan bisa mendeteksi? Kita coba dulu begitu. Oke, masih proses upload. Oke, sudah. Kita tunggu gambarnya sampai muncul. Oke. Nah, ini ya. Ini juga tang tapi beda jenis begitu. Apakah dia masih bisa mendeteksi? Kita coba. Oke, prosesnya cukup lama. Nah, ini ternyata benar ya, dia masih terdeteksi sebagai tang begitu. Bukan gunting, tapi di sini kok ada meteran. Mungkin meteran karena ada lingkarannya ya, gitu. Tapi ini masih benar, dia diprediksi sebagai tang, kurang lebih seperti itu. Jadi ini untuk yang menggunakan radio untuk UI-nya. Nah, kita juga bisa terapkan dia dalam
tidak harus menggunakan Google Colab, tapi kita juga bisa menggunakan seperti ngoding di Visual Studio Code, kurang lebih seperti itu. Nah, kita langsung masuk ke halaman Visual Studio Code-nya ya, kurang lebih seperti ini. Nah, di sini saya menggunakan Streamlit, bantuan Streamlit ya. Kita import Streamlit-nya, tetap ultralitik, nom.py, build untuk import image-nya, dan OS untuk file dan foldernya. Nah, di sini kita perlukan, karena kurang lebih ya, konsepnya sama ya, jadi kita siapkan datasetnya yang sudah dipelajari oleh, yang sudah dipahami oleh sistem begitu. Jadi kita download aja dari Google Colab di sini, kita download base-nya ya tadi, terus kita satukan di satu folder dengan apa namanya file ini begitu. Atau beda juga nggak masalah. Yang penting kita arahkan dia ke apa namanya model pack-nya nanti begitu. Nah, model pack yang kita dapatkan dari Google Colab begitu ya. Nah, di sini saya masukkan di dalam folder models, di dalamnya ada base.pp gitu. Nah, selanjutnya di sini pengecekan dulu ya, apakah modelnya ada atau tidak gitu. Harusnya ada. Nah, terus jika tidak, ambil modelnya dulu dan daftarkan nama kelas dari model begitu. Nah, di sini ada titel saja ya, judul aplikasi, klasifikasi peralatan perkakas, begitu menggunakan YOLO 11. Nah, terus upload file. Di sini file yang kita inginkan kita upload ya, begitu. Terus nanti jika filenya diupload ya, akan dibuka untuk review dan nanti ditampilkan juga begitu. Nah, di sini nanti image-nya itu diubah menjadi array untuk proses dulu begitu. Terus di sini kita lakukan prediksi ya menggunakan model tadi dan ambil probabilitas hasilnya kurang lebih begitu. Dan di sini dilakukan pengecekan jika probabilitas itu tidak kosong ya, tidak nol itu, maka ambil top 3-nya begitu. Dan skornya kita tampilkan dan prediksinya itu seperti apa begitu. Ini proses printnya begitu, menampilkan printnya. Nah, jika tidak ada akan tidak akan mengeluarkan logging, tidak ada prediksi yang valid begitu. Nah, terus kita coba dulu. Untuk mencobanya ya teman-teman jangan lupa kita harus running ya. Runningnya itu menggunakan kode khusus. Kode khususnya pertama itu kita harus siapkan requirements-nya dulu ya, seperti ini, Streamlit, Ultralytic, OpenCV, Python, dan Pillow ya. Jangan lupa di run dulu, di pip install dulu. Nanti kalau sudah ketik Streamlit, run app.py gitu ya. Tergantung nama filenya apa, bisa yang lain-lain juga kayak gitu ya. Oke. Nah, selanjutnya, nah ini kurang lebih ya kodenya, Streamlit run app.py begitu. Nah, ketika sudah dieksekusi dan berhasil, maka akan ini apa namanya akan muncul sebuah URL. Kita bisa klik ya. Kita coba dulu. Oh ya, dia sudah buka di sini. Kita mulai dari awal. Kita tunggu dulu proses loadingnya karena memang cukup berat ya. Gitu. Oke, dia masih proses. Nah, di sini sesuai judulnya tadi ya, klasifikasi peralatan perkakas menggunakan YOLO 11. Nah, di sini kita browse filenya, kita coba upload untuk tang yang normal begitu. Nah, di sini berhasil kita upload dan kita cek di sini, oh ternyata prediksi tertingginya adalah tang. Yang nilainya itu hampir 1 ya, sangat bagus sekali begitu. Nah, itu tang, coba kita pakai tang tapi itu jenisnya yang lain yang mirip-mirip. Kita tunggu dulu prosesnya. Nah, ini berhasil diupload ya. Terus di sini dia juga memprediksi paling tinggi adalah tang begitu. Nah, jadi sudah berhasil untuk prediksinya. Nah, aplikasi seperti ini sangat berguna teman-teman nanti mungkin untuk prediksi apa ada barang yang hilang ketika digunakan
Jadi kan kita tidak perlu ngeceknya satu persatu ya, cukup pakai AI seperti ini aja, begitu. Ya, mungkin kurang lebihnya seperti itu aja. Mohon maaf bila ada salah kata atau penjelasan yang kurang jelas. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.